Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Airmovie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, setelah pertemuannya dengan para tetua, hari itu terlihat Osman yang tengah berlari menunggangi kuda menuju suatu tempat. Sementara itu, kita masuk ke dalam mimpi Cerkutai, yang dimana saat itu Cerkutai terlihat hanya seorang diri, tiada siapapun di sana. Dia terus mencari-cari semua kerabatnya. Tidak lama Ulgen datang. Kemudian Cerkutai bertanya, "Ulgen Hatun, di mana semua orang?" Dan Ulgen menjawab, "Mereka sedang berperang, apakah kamu lupa?" Mendengar itu membuat Cerkutai teringat, lalu bertanya, "Apakah kita mendapatkan Inegol?" Dan Ulgen menjawab, "Ya, kita mendapatkannya, dan itu berkat Gubruz Alp." Mendengar ini Cerkutai bertanya, "Siapa? Berkat Gubruz Alp? Kamu membuka pintu, aku melindungimu. Apa yang dilakukan Gubruz? Apa yang telah terjadi? Mengapa kamu berterima kasih kepada Gubruz? Aku mengorbankan diriku sendiri. Hah? Apa yang dilakukan Gubruz?" Lalu Ulgen mengatakan, "Atau apakah kamu cemburu dengan Gubruz Alp?" Seketika Cerkutai berkata, "Apa? Aku? Mengapa aku harus cemburu? Hal apa yang perlu dicemburui dari dia?" Sahabat, ternyata di sini kita bisa melihat bahwa yang datang ke dalam mimpi Cerkutai ternyata bukanlah Ulgen Hatun yang sesungguhnya, melainkan dia adalah Gubruz. Dia terus mengajak Cerkutai bicara dengan berkata, "Jelas, kamu cemburu. Gubruz Alp sangat berbakat, dia sangat kuat, dia makan lebih banyak darimu." Dan Cerkutai menjawab, "Aku tidak cemburu padanya. Aku tidak cemburu padanya." Namun Ulgen mengatakan, "Jika Gubruz Alp tidak bisa masuk, kamu tidak bisa masuk ke dapur. Dan juga, mengapa kamu memberitahuku apa yang harus dilakukan?" Dan saat Ulgen hendak pergi, seketika Cerkutai menahan tangannya seraya berkata, "Ulgen, jangan membelakangiku. Ulgen, aku kupikir itu kamu." Tidak lama Cerkutai terbangun dari tidurnya, dan di saat yang bersamaan Ulgen pun masuk. Melihat Cerkutai yang sudah tersadar, membuat Ulgen sangat bersyukur kepada Allah. Gubruz yang berada di sana berkata, "Ya, dia sadar, dia sudah bangun dari tidur lelapnya." Kemudian dengan memberikan segelas air pada Cerkutai, Gubruz berkata, "Semoga itu menyembuhkanmu." Lalu Cerkutai mengatakan, "Gubruz, keluarlah dari sini." Mendengar ini Gubruz mengatakan, "Baiklah, aku pergi. Aku akan pergi dan memberitahu Kumla Abdal." Kemudian Gubruz pun pergi meninggalkan mereka berdua. Melihat Ulgen meneteskan air mata, Cerkutai bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Dan Ulgen menjawab, "Aku sangat takut, Cerkutai. Maksudku, kamu membuat kami ketakutan. Semua orang menangis untukmu, bukan hanya aku. Boran Alp menangis lebih daripada aku." Mendengar ini membuat Cerkutai tersenyum, lalu berkata, Bukankah kamu putri pria pemberani? Aku pikir kamu tidak takut pada apapun." Dan Ulgen menjawab, "Tidak, aku tidak takut. Aku tidak takut dengan orang kafir. Jika sesuatu terjadi padamu, semua orang takut, Cerkutai. Baiklah, izinkan aku memasak sup kaldu tulang untukmu. Biarkan aku melakukan itu." Namun saat Ulgen hendak pergi, seketika Cerkutai memanggilnya dengan berkata, "Ulgen, aku juga sangat takut. Aku takut kau tidak akan keluar dari sana hidup-hidup. Tapi kamu keluar dengan selamat dan sehat." Kemudian mereka pun tersenyum. Sementara itu, di ruangan lain, terlihat Esma yang menghampiri Malhun dengan berkata, "Aku telah banyak merugikanmu. Adikku selamat. Hukum aku akan menerima apapun." Mendengar ini Malhun berkata, "Melihat bahwa kau mengatakan ini, kau menyadari konsekuensi dari tindakanmu. Benarkah, Esma?" Dan Esma menjawab, "Aku tahu. Aku bahkan merasa malu untuk meminta maaf. Apa yang telah aku lakukan tidak bisa dimaafkan. Aku siap menerima hukuman apapun yang akan kau buat." Lalu Malhun berkata, "Jika aku tidak tahu bahwa kau melakukan kesalahan ini demi adikmu, aku akan membunuhmu saat aku mengetahui tentang pengkhianatanmu." Dan Esma menjawab, "Kau berhak melakukannya, Malhun Hatun." Kemudian Malhun berkata,
Sekarang, berjanjilah padaku, kamu tidak akan melakukan kesalahan seperti itu lagi. Dan Esma menjawab, aku bertaubat, aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Tidak akan pernah. Aku mempelajari pelajaranku. Aku bersalah pada banyak orang. Hukum aku, sehingga aku tidak harus menunggu di akhirat. Namun Malhun mengatakan, aku memberimu pengampunan, Esma. Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Kamu akan menebusnya dengan tinggal bersama kami di sini. Mendengar ini membuat Esma terharu. Dia mencium tangan Malhun dan memeluknya seraya berkata, aku berjanji padamu, Malhun Hatun. Aku berjanji padamu, aku akan melindungi anak-anakmu dengan mengorbankan hidupku. Aku akan menebusnya untukmu suatu hari nanti. Sahabat kita beralih ke Osman, yang saat itu dia datang menemui Turgut dan Alpen lainnya yang sudah menunggu di hutan. Kemudian Osman bertanya, katakan padaku, bagaimana persiapannya? Dan Turgut menjawab, kami sudah siap, Osman Bey. Kami cukup siap. Melihat keraguan di mata mereka, Osman bertanya, katakan padaku dengan cepat kalau begitu. Kita tidak punya banyak waktu. Lalu Turgut mengatakan, kamu sendiri akan pergi ke sarang serigala yang ingin kita cekik. Jangan, Osman Bey. Dan Osman mengatakan, semua sarang di sini milik kita. Naiman adalah tamu tak diundang. Dia akan menghilang atau pergi. Aku tidak pergi untuk menyerah, tetapi untuk menaklukkan. Dan mereka semua mengatakan, Insya Allah, Beim, Insya Allah. Lalu Turgut berkata, bagaimanapun, berhati-hatilah. Dengan kesalahan kecil, mangsa dan predator bisa berpindah tempat. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan? Dan Osman menjawab, kita tidak akan membuat satu kesalahan apapun. Baiklah, ini sudah waktunya. Bebaskan para tahanan. Turgut, selama aku tidak ada, semua Alpen dan properti di bawah perintahku berada di bawah otoritasmu. Dan Turgut mengatakan, kata-katamu akan tercemin pada pedangku. Kami akan hadir pada waktunya, insya Allah. Insya Allah semua berjalan sesuai rencana. Hati-hati dan lindungi dirimu. Masih banyak yang harus kita lakukan. Dan Osman mengatakan, ketika kita mengurus ini dan berhasil, kita akan melihat sisanya. Sekarang, dengarkan aku baik-baik. Sementara itu, di markas para Knockers, Naiman berkata kepada Saveli, pedagang akan membawa apa yang kita inginkan. Dan kamu akan menjadi ular di negeri ini, Saveli. Dan Saveli menjawab, seperti yang kau perintahkan, Komandan Naiman. Lalu Naiman mengatakan, biarkan Ismihan berpikir kau ada di sisinya. Kau akan menyelesaikan apa yang dibawa pedagang itu yang tidak selesai. Kita tidak hanya akan membuat api besar untuk membakar musuh, tetapi juga menghangatkan kita. Pergi dan kumpulkan kayu untuk api, Saveli. Ayo, pergilah. Kemudian Saveli pun pergi untuk menjalankan perintah. Sahabat kita kembali lagi ke Osman. Dia berkata, kalian akan menyerang karavan sebagai langkah pertama kalian. Dengan isyaratku, sebuah pesan akan sampai. Itu akan memberitahu Naiman bahwa ada api kerusuhan di antara tentara, dan itu akan semakin besar. Kemudian, Knockers yang mengatakan Naiman memilih Islam akan masuk ke markas. Kalian akan membebaskan mereka. Mendengar ini Boran bertanya, Beim, bukankah mereka tentara Muslim Ghazan Khan? Mengapa mereka mengingkari agama kita? Dan Osman menjawab, tidak, mereka melawan Ghazan Khan. Mereka yang ingin memberantas Islam di negeri ini. Ketika mereka mendengar Naiman memilih Islam, mereka akan mengira mereka tertipu, dan kerusuhan akan dimulai. Ketika kata-kataku terbukti benar, Naiman akan percaya padaku sepenuhnya. Dia akan berpikir aku melindunginya. Dengan demikian, dia akan memberitahuku tentang rencananya yang sebenarnya, tentang negara yang ingin didirikannya. Siapapun yang ingin mempelajari kebenaran harus berjalan ke api, dan hanya mereka yang terbakar yang memiliki rahasia api itu. Beberapa saat kemudian, di markas para Knockers, Naiman berkata, mari kita lihat apakah Osman dan Ismihan akan terbakar atau memanas. Goktalai, biarkan Knockers keluar, beritahu mereka untuk menyambut karavan yang datang. Kemudian dia pun pergi untuk menjalankan perintah. Tidak lama salah satu Knockers yang lain datang memasuki tenda seraya berkata,
Komandan Besar Naiman, Osman Bey, datang. Melihat bahwa Osman diganggu oleh para Knockers, dengan sadis Naiman memotong tangan Knockersnya sendiri. Sementara itu, di Eni Sehir, melihat para ibunya tengah sibuk mengatur karavan, Aktemur bertanya, "Bagaimana ini bisa terjadi, Ibu? Kita baru saja menguburkan Oktembe. Apa yang akan dikatakan orang lain?" Dan Aisyah menjawab, "Kami mengatakan hal yang sama, anakku. Tapi Bengge Hatun bersikeras dan tidak menerima apapun lagi. Dia bilang, jika kalian tidak mengatur pernikahan, jangan mengaturnya setelah itu. Aku akan melempar cincinnya." Mendengar ini membuat Aktemur tidak habis pikir, kemudian pergi meninggalkan mereka. Menyaksikan ini Malun berkata, "Apa yang ingin dilakukan Hatun itu? Apa yang dia kejar?" Dan Bala mengatakan, "Aku memikirkan sesuatu." Tapi seketika Malun mengatakan, "Apakah kita memikirkan hal yang sama, Bala?" Mendengar ini Aisyah bertanya, "Menurutmu apa yang ada di benak Bengge Hatun?" Dan Bala menjawab, "Oktembe tidak punya anak laki-laki, benar kan? Hari ini Bengge Hatun duduk di singgasana, tapi para Bey akan segera membicarakannya. Bengge Hatun ingin..." Seketika Orhan dan Aladin datang menghampiri mereka. Kemudian Malun berkata, "Ayo, mari bagikan emas yang layak didapatkan rakyat kita dan ringankan beban kita di pundak kita." Kemudian mereka pun pergi dari sana. Sahabat, kita kembali lagi ke Osman. Naiman berkata, "Osman belum mengumumkan keputusannya, jadi kita tidak bisa mengambil pedangnya. Osman akan memberitahu keputusannya. Setelah itu, kita akan mengetahui apakah pedangnya ada di bawah komando kita atau apakah pedang kita ada di lehernya." Dan Osman menjawab, "Pedangku hanya melayani Allahku. Allahku menyuruhku untuk melindungi rakyatku, dan jalan untuk melindungi rakyatku mengarah kepadamu. Tapi jangan pernah berpikir bahwa aku ragu karena pedangmu ada di leherku." Lalu Naiman berkata, "Jika kau adalah orang yang penakut, aku tidak ingin kau menjadi pasukanku, Osman. Kau adalah pria pemberani yang peduli pada rakyatnya. Ini adalah hal yang membuatmu hidup. Tapi jangan lupa, pengecut mati setiap hari, tapi pemberani mati hanya sekali. Tapi aku ingin kesetiaanmu didengar oleh semua Knockersku. Rasa tidak hormat seperti itu tidak akan terjadi lagi. Sekarang katakan padaku, Osman." Dan Osman mengatakan, "Aku seorang Kai Bey, Osman Bey, pemilik semua properti di perbatasan. Mulai sekarang, pedangku berada di bawah perintah Komandan Naiman. Hidupku bergantung pada kata-katanya. Langkahku bergantung pada rencananya." Namun Naiman berkata, "Aku bahkan tidak dapat mendengarmu, Osman. Katakan lebih keras." Kemudian dengan melepaskan senjatanya ke atas, Osman berkata, "Mulai sekarang, pedangku berada di bawah perintah Komandan Naiman." Dan saat Osman hendak menyerahkan pedangnya, Naiman berkata, "Simpan itu. Menurutmu, mengapa aku memintamu untuk berada di bawah komandoku dan tidak membunuhmu? Apakah kau tahu, Osman? Karena tidak ada yang sepertimu. Atau aku akan membunuhmu pada hari pertama. Ayo, masuk ke tenda. Aku punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan." Kemudian Osman pun pergi mengikuti Naiman memasuki tenda. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.